Halo adik-adik, kali ini kita akan masuk ke topik pembahasan yang baru yaitu reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, ini untuk topik kelas 10 ya, kelas 10 awal. Nah, kita mulai dari pengertian reaksi reduksi dan oksidasi terlebih dahulu karena ada macam-macam ya ini reaksinya. Kita lihat yang pertama bahwa kita harus pahamin dulu apa yang disebut dengan reaksi oksidasi. Kalau kita bicara reaksi oksidasi, maka kita bicara reaksi pengikatan. Berarti ada di sini pengikatan oksigen, ya kan? Berarti oksigennya terikat terhadap satu zat. Nah, contohnya apa? Kita lihat ada contohnya. Contoh yang bisa kita pahami di sini yang pertama adalah ada C6H12O6 ditambah O2 gas ya. Untuk sementara kita bisa abaikan dulu yang itu. Kemudian membentuk CO2 ditambah dengan H2O. Nah, ini kalau kita setarakan dia menjadi 6H2O ya. Ini menjadi 6H2O dan ini menjadi 6CO2. Nah, ini 6CO2 dan 6H2O. Nah, kalau ada diperhatikan, ini adalah reaksi respirasi ya pada biologi, di mana glukosa ataupun gula itu teroksidasi menjadi karbon dioksida dengan air. Nah, ini salah satu contoh yang kita alami setiap hari. Dan yang kedua adalah oksidasi belerang. Contohnya sulfur bereaksi dengan potasium klorat ya, KClO3. KClO3 kemudian membentuk yang namanya KCl ditambah dengan SO2. Nah, ini jadi 3 sulfur, 2 KClO3 dan 2 KCl dan 3 SO2. Diperhatikan lagi bahwa ini bereaksi maka akan membentuk yang namanya produk sampingnya kalium klorida dan sulfur dioksida. Nah, jadi pengertiannya apa yang dimaksud dengan oksidasi? Berarti ketika reaksinya mengikat oksigen atau membutuhkan oksigen, maka disebut dengan reaksi oksidasi. Sumber daripada oksigen itu yang disebut dengan oksidator. Ya. Jadi ada istilah lagi oksidator. Oksidator itu adalah sumber oksigennya. Maka di sini siapa sumber oksigennya? Ini sumber oksigennya, ini sumber oksigennya. Ya, oksigen O2-nya itu sumber oksigen, kemudian KClO3 sumber oksigen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa oksidator dalam reaksi oksidasi adalah sebagai pengoksidasi. Pengoksidasi atau dia sumber oksigen ya, sebagai sumber oksigen. Sampai sini paham ya pastinya ya. Nah, jadi ada nggak contoh lain selain KClO3, selain O2 sebagai pengoksidator ataupun pengoksidasi? Contoh lainnya adalah selain O2 dan KClO3, kita bisa lihat yang namanya asam peroksida, H2O2. H2O2 asam peroksida. Kemudian ada juga KMNO4, kalium permanganat ya. Kemudian ada asam nitrat, HNO3. Kemudian siapa lagi? Ada H2SO4 ya. Atau asam sulfat. Umumnya dia adalah asam yang kita lihat di sini, yang asam yang memiliki O. Kalau kamu perhatikan dia ada O-nya, yang memiliki O. Nah, ini dia sebagai oksidator atau pengoksidasi. Ya, jadi kita pahamin dulu bahwa oksidasi
reaksinya mengikat oksigen dan dibutuhkan oksidator atau pengoksidasi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita bisa melihatnya? Contoh oksidasi dalam kehidupan sehari-hari adalah reaksi pembakaran. Membakar sesuatu itu berarti butuh oksigen. Kalau tidak ada oksigen maka tidak bisa terjadi proses pembakaran. Ya, kemudian apalagi oksidasi. Pernah lihat besi berkarat kan? Nah, itu adalah reaksi oksidasi juga, ya. Coba kita perhatikan lagi, saya ada reaksi di sini. Ya, ada reaksi di sini. Reaksi di sini contoh yaitu reaksi pada pemanggangan pirit, ya. Pemanggangan pirit atau FeS2, besi sulfit. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada reaksi di mana FeS2 ya bereaksi dengan 11O2, ini 4, membentuk 2Fe2O3 ditambah 8SO2. Nah, ini salah satu contoh aplikasi dalam industri. Ya, dalam industri yang kita sering ataupun pastinya digunakan reaksi oksidasi. Yang kedua adalah reaksi pemanggangan zinc sulfida. Ya. Tadi kan besi sulfida, ini pemanggangan ZNS atau zinc sulfida. Nah, bagaimana reaksinya? Reaksinya adalah 2 zinc sulfida bereaksi dengan 3O2S gas di sini, tadi sulfur, kemudian 2 zinc oksida menjadi 2SO2. Perhatikan masing-masing reaksi itu selalu menggunakan oksigen. Nah, ketika dia bereaksi, maka logam yang bereaksi terhadap oksigen akan teroksidasi menjadi senyawa oksida, ya. Nah, ini salah satu. Berarti siapa pengoksidasinya? Pengoksidasinya di sini adalah oksigen. Maka dapat disimpulkan, ya, bahwa kalau kita bicara oksidasi, maka oksidasi itu didefinisikan sebagai reaksi yang mengikat oksigen. Sedangkan dia reduksi, ya, melepas oksigen. Ya, melepas oksigen. Berarti reduksinya kita bisa lihat di sini bagaimana reduksinya. Saya akan kasih contoh untuk dia reduksinya. Ya. Contoh reduksinya adalah contohnya kita lihat bahwa ada reduksi Fe2O3. Fe2O3. Nah, di sini Fe2O3-nya dia tereduksi dengan bereaksi terhadap reduktor. Reduktornya adalah karbon monoksida, gas. Maka O yang ada pada Fe2O3-nya lepas. Maka terbentuk atom besi atau elemen atau unsur besi. Ditambah dengan 3
CO2. Maka terbentuk reaksi sampingnya adalah karbon dioksida. Yang kedua, reduksi tembaga, ya. Reduksi tembaga oksida, CuO. Tembaga oksida, CuO, ini bisa tereduksi dengan mereaksikan CuO terhadap H2. Maka akan terbentuk Cu plus H2O gas. Maka siapa reduktornya atau reduksinya? Maka di sini reduktornya CO dan H2. Satu lagi, reduksi krom, Cr2O3, krom oksida. Nah, krom oksida ini bisa direduksi dengan mereaksikan Cr2O3 ya dalam bentuk aqueous atau larutan dengan logam aluminium. Maka terbentuklah dia alumina, Al2O3 dalam bentuk aqueous plus 2Cr dalam bentuk solid. Nah, ini juga sebagai reduktor. Reduktor berarti dia yang mereduksi, ya, atau pereduksi. Oke, bisa ya sampai di situ. Kalau kita bicara konteks reduksi dan oksidasi dalam konteks melepas dan mengikat oksigen. Nah, saya akan masuk selanjutnya adalah konteks reduksi oksidasi dalam hal melepas dan mengikat ataupun menangkap elektron. Karena ada beberapa definisi pastinya. Ini masih definisi yang pertama. Maka definisi yang kedua adalah reduksi dan oksidasi dalam hal melepaskan ataupun menangkap elektron. Ya. Menangkap elektron. Maka kalau kita lihat di sini definisinya yang pertama adalah oksidasi itu sama dengan melepas elektron. Sedangkan dia reduksi sama dengan menangkap elektron. Jadi adik-adik harus bisa pahamin konteks reduksi oksidasi dalam beberapa definisi. Tadi yang pertama kita bicara dalam konteks dia menangkap ataupun mengikat oksigen dan melepaskan oksigen. Nah, kali ini kita bahas konteks oksidasi dalam melepaskan elektron dan menangkap elektron. Nah, bagaimana reaksi yang menggambarkan oksidasi dan reduksi? Maka reaksinya kita bisa tulis di sini. Yang pertama adalah kamu bisa perhatikan bahwa logam Na ketika dia membentuk ion Na positif, ya, tambah elektron. Perhatikan bahwa Na itu dalam bentuk atom maka memiliki bilangan oksidasi 0, sedangkan ini memiliki bilangan oksidasi 1. Maka apa yang terjadi? Ada kenaikan bilangan oksidasi di sini. Maka ini yang disebut dengan oksidasi. Ya, kenaikan bilangan oksidasi juga salah satu definisi daripada oksidasi. Ya, Biloxnya naik. Sedangkan dari konteks elektron melepas. Nah, ini elektron lepas. Kalau tadi ini Biloxnya naik, ya.
Berarti saya tuliskan aja. Di sini Bilox naik. Apa itu Bilox? Berarti bilangan oksidasi. Nah, contoh yang kedua reaksinya yang menunjukkan dia reduksi. Contohnya adalah O2 gas ditambah 4 elektron membentuk O2 negatif liquid. Ketika dia dalam bentuk diatomik ataupun senyawa gas seperti O2, N2, H2 itu diatomik, maka muatannya adalah 0. Nah, di sini kita tahu muatannya negatif 2, maka ini negatif 2. 0 ke negatif 2 berarti turun. Maka penurunan bilangan oksidasi. Ya ini penurunan Bilox. Di waktu yang sama dia menangkap elektron. Nah ini. Oke adik-adik, semoga informasi ini bermanfaat dan semangat belajarnya. Terima kasih.